Pak udah datang. Iya Pak. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan bahwa seluruh pembicaraan kita ini bersifat rahasia ya Pak Yuda. Saya juga minta izin untuk mencatat beberapa poin penting supaya nggak ada detail yang terlewat. Siap. Oke, saya mau coba dengar langsung dari Pak Yuda. Jadi gini, minggu lalu itu saya diberhentikan dari pekerjaan saya tiba-tiba Pak, dan saya merasa caranya itu tidak adil, kayak gitu Pak. Oke, coba ceritain dari awal Pak Yuda gimana ceritanya. Jadi gini, minggu lalu kan saya dipanggil sama HR. Nah, lalu saya diminta menandatangani surat pengunduran diri saat itu juga tanpa ada alasan apapun. Oke, berarti saat dipanggil itu ada pemberitahuan atau undangan resmi Pak Yuda? Kebetulan tidak ada Pak. Saya hanya diminta langsung datang ke ruangan HR dan untuk menandatangani surat tersebut Pak. Oke, sebelum dari minta tanda tangan ini, apakah pernah ada evaluasi kerja, teguran lisan atau surat peringatan Pak Yuda? Nah, di sini saya bingung ya Pak. Itu tidak ada pernah sama sekali Pak. Saya merasa kerja saya juga baik-baik saja Pak di pekerjaan saya itu. Sudah berapa lama di situ Pak Yuda? Kurang lebih saya bekerja selama 6 tahun Pak. 6 tahun. Status hubungannya kerja tetap atau kontrak? Saya kebetulan saya tetap Pak. Saya sudah dapat menjadi karyawan tetap sejak tahun kedua saya bekerja. Oke, ketika diminta menandatangani surat pengunduran diri, apakah Pak Yuda diberi kesempatan membaca isinya dengan tenang? Kebetulan saya cuma membaca sekilas ya Pak. Tapi HR tidak saya supaya segera cepat-cepat tanda Pak. Gitu. Apakah ada penjelasan alasan perusahaan meminta Bapak untuk mengundurkan diri? Katanya sih Pak karena efisien perusahaan, tapi tidak ada penjelasan secara detail kenapa saya diberhentikan Pak. Baik, saya rangkum terlebih dahulu ya Pak supaya nggak keliru. Bapak Yuda bekerja selama 6 tahun sebagai karyawan tetap, tidak pernah menerima surat peringatan, kemudian secara mendadak dipanggil HR dan diminta menandatangani surat pengunduran diri dengan alasan efisiensi. Betul Pak. Tanpa penjelasan rinci dan tanpa waktu mempertimbangkan. Betul. Iya Pak, Oke. benar. Betul. Bagaimana perasaan Pak Yuda sekarang ini? Jujur saya kaget ya Pak. Sama takut juga sih Pak. Karena kan saya merasa saya dipaksa juga, sama kan saya masih ada tanggungan keluarga juga Pak untuk saya biayai gitu Pak. Oke, berarti Pak Yuda tertekan sekali ya sekarang ini. Iya. Lalu apa yang saat ini Pak Yuda khawatirkan? Yang paling pertama sih saya khawatir tidak mendapat pesangon Pak ya. Karena saya kan punya keluarga, apalagi kalau tidak ada pekerjaan ini saya tidak punya penghasilan lagi Pak. Begitu. Berarti masih sampai sekarang ini masih bekerja atau sudah berhenti Pak Yuda? Kebetulan sampai saat ini saya masih bekerja Pak. Cuman suasananya sudah tidak nyaman Pak. Apalagi saya sudah diminta tanda tangan untuk surat pengunduran diri Pak ya. Kayak gitu. Baik, apakah ada tekanan lanjutan agar Bapak menandatangani surat itu? Ada sih Pak. Kayak HR itu beberapa kali menanyakan keputusan saya Pak. Bagaimana saya menandatangani surat tersebut atau enggak gitu Pak. Baik, berdasarkan cerita Pak Yuda ini, jika benar tidak ada pelanggaran dan prosedur pemutusan kerja tidak dilakukan sesuai ketentuan, secara hukum ini Bapak berpotensi memiliki hak atas pesangon dan hak yang lainnya. Tapi sebelum saya bisa memberikan pendapat saya finalnya, saya perlu melihat dulu dari kontrak kerja Pak Yuda, lalu juga surat yang diberikan oleh HR-nya, lalu slip gaji terakhir Pak Yuda, dan bukti komunikasi atau pesan dari HR yang Bapak bilang mengancam tersebut. Apakah itu semua dokumen tersedia? Ada Pak, saya simpan semuanya Pak. Bagus, itu sangat membantu saya Pak. Lalu untuk memastikan tujuan Pak Yuda, sebenarnya Pak Yuda ini mau mempertahankan pekerjaan atau Pak Yuda mau fokus supaya hak Pak Yuda dibayarkan saja? Saya kalau lebih realistisnya saya lebih minta hak saya aja Pak sebagai pekerja kayak gimana gitu Pak. Oke, berarti strategi awal yang saya lakukan di sini mungkin saya akan mengirimkan surat resmi kepada perusahaan untuk meminta kejelasan status hubungan kerja dan menegaskan hak dari Pak Yuda. Biasanya langkah ini membuka ruang negosiasi juga Pak Yuda. Jadi jika perusahaan tidak merespon atau menolak, kita bisa menempuh penyelesaian melalui dinas ketenagakerjaan terlebih dahulu. Kalau boleh tahu itu berapa lama ya Pak biasanya prosesnya Pak? Untuk tahap klarifikasi atau somasi cepat Pak Yuda, biasanya sekitar beberapa minggu tergantung respons dari perusahaan Pak Yuda. Lalu untuk proses di Disnaker mungkin bisa makan waktu lebih lama karena ada tahapan mediasi. Yang penting kita bertindak dengan langkah yang terukur dan tidak tergesa-gesa Pak Yuda. Oh baik Pak, saya mengerti. Untuk langkah selanjutnya mungkin Pak Yuda dapat mengirimkan seluruh dokumen kepada saya hari ini atau besok. Setelah saya pelajari, saya akan siapkan draft
surat resmi dalam 2-3 hari kerja Pak Yuda. Oh baik Pak, saya paham. Oke, makasih ya Pak atas kepercayaan Pak Yuda. Nanti untuk biayanya saya akan kirimkan secara transparan lewat proposal supaya Ibu juga bisa mempertimbangkan dengan tenang. Apakah Pak Yuda paham? Baik Pak, saya paham. Terima kasih banyak Pak. Oke. Makasih ya Pak Yuda. Terima Semoga kasih, kita Pak. dapat hasil yang terbaik. Baik Pak.